together ya, semoga kita semua sukses. Sebelumnya perkenalkan, ini suami saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Paulus dan ini istri saya Santi. Oke. Pertama-tama saya mau ucap syukur dulu nih pada Tuhan saya Yesus Kristus, lalu pada Edison dan Bro Acong. Ini panutan saya nih, luar biasa. Mestinya kita yang belajar sama mereka. Itu selalu luar biasa lah, itulah suhu kita lah. Oke, pokoknya di sini saya cuma berbagi pengalaman aja ya teman-teman ya, tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman. Pokoknya ambil positifnya, buang negatif aja. Oke teman-teman, setuju ya? Ya kita lebih santai aja lah ya. Ini cuma kayak sharing, cerita aja. Nanti kalau misalnya memang ada yang kurang jelas bisa ditanya gitu. Mudah-mudahan cukup jelas nanti. Jelas. Ya. Klik ini, klik. Oh langsung pakai voice comment, next gitu. Oke, langsung lagi ya. Oke, ini pokoknya kita cuma sharing aja pengalaman sejak dari agent sampai hari ini, gitu ya. Pokoknya yang paling benar kalau tidak sesuai dengan kita, pokoknya Acong yang paling benar. Oke. Konten dia udah paling benar lah. Oke. Next. Oke, ini background kita. Benar-benar kita berdua ini insan yang berbeda. Cia, insan. Memang ikan ya. Gitu. Itu insan ya. Oke. Pokoknya kita tuh benar-benar orang yang sangat berbeda lah. Dulu saya benar-benar introvert. Introvert. Pada mungkin nggak nyangka nih, kok kelihatannya bawel begini, tapi ternyata dulunya orangnya introvert. Benar-benar kalau istri saya bilang mah kanebo kering. Gitu. Tuh kayak pohon deh. Kalau misalnya nggak angin aja bisa gerakin pohon ya. Kalau saya mah nggak bisa bergerak gitu. Ngobrol sama orang aja nggak pernah. Saking apa ya namanya ya, belagu kali ya. Tengil. Enggak sih, sebenarnya itu malas basa-basi, malas kan kalau kita ngobrol sama orang, kalau yang belum kenal kan harus ya maksudnya senyum-senyum, basa-basi, nanya-nanya. Nah dia tuh malas, orangnya pokoknya malas mikir dah gitu, pokoknya enak-enak gitu aja. Malas mikir dan malas berbasa-basi sih tepatnya. Gitu. Ya kalau saya sih, saya orang daerah, saya dari Sukabumi. Ada yang tahu nggak Sukabumi? Oh, tahu. Yang Hawaii. Hawaii. Belum sampai Sukabumi lah, Cibadak. Nah, yang tahu nggak Cibadak? Kamu tahu juga? Saya sukanya suka makan. Oh, suka makan, sama Luci. Jadi saya mah orang daerah, jadi pas ke Jakarta pas kuliah saya di IBI. Nah, ada yang tahu nggak IBI? Oh tahu ya, Kekiangi kalau sekarang mah ya. Nah, Ibi, coba. Ada anak ini di sini. Oh, angkatan berapa? Dia mah angkatan 2004 ya? Oh, baru masuk? Hah? Baru masuknya 2004 ya? Iya. Oh, kita keluar 2004. Beda. 2004 keluar. Saripan. Gitu. Pokoknya saya dari Sukabumi, mama papa saya dulu usaha elektronik. Tinggal di ruko ukuran ya 6x17 lah ya. Cuman pokoknya buka toko jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kehidupan saya cuma di sekitar ruko aja. Keluar rumah cuma pas sekolah aja. Pulang sekolah bantuin mama papa jam 7 udah gak ada kehidupan lagi tuh, tidur. Begitu terus sampai kuliah. Nah, kuliah baru saya ke IBI, ke Jakarta, baru tahu ternyata dunia itu indah. Dulu mah saya anak mami banget, parah gitu. Malah saya kan punya cici gitu ya, malah cici saya yang disuruh keluar, suruh nginep gitu kemana-mana gitu, supaya dapat jodoh. Gitu kok. Kalau saya mah pokoknya mau disuruh terusin usaha bokap aja, udah rencananya begitu. Gitu, makanya pas ke Jakarta, wah saya melihat gila ya dunia itu indah banget gitu ya. Ya saya sih puji Tuhan sih sampai sekarang saya puji Tuhan sejak menginjakan Jakarta saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi tidak pernah terjerumus sama yang aneh-aneh deh. Paling baik yang sebelahnya. Anugerah terindah. Kalau ini Gitu.
basa-basi gitu. Temen saya tuh di kampus bisa dihitung jari sih, mungkin dekat ada paling 4 orang gitu, makanya sampai dipanggilnya FC dulu mah, terkenal FC ya dulu ya gitu. Jadi berempat dulu mainnya gitu. Nah di situ dalam sosialisasi baru S1 IBI ya puji Tuhannya ini sih lulus ya, walaupun dengan perjuangan nyontek maksudnya. Ada tes TOEFL aja gue pakai joki loh, joki temen gue loh. Gue suruh jokiin gitu ya. Kalau nggak ada dia mungkin gue masih di IBI sampai sekarang. Gitu. Oke, tidak pernah jadi karyawan, bener nih. Karena dulu udah pengen terusin usaha bokap gitu kan, nggak kepikiran lah mau kerja sama jadi kantoran atau apa gitu. Pernah berbisnis. Pertama saya pernah buka bengkel mobil di Kelapa Gading, ada yang namanya Geraha Auto Center. Ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu ya? Nah itu dulu dibikin katanya sih buat gantiin PRJ, PMK ya? Itu ya PRJ yang PRJ Mayoran ya. mobil. Iya, tapi sampai sekarang juga masih ada aja tuh Mayoran, nggak mungkin tutup gitu ya. Gitu jadi di Geraha Auto Centernya sendiri langsung sepi lah, sepi pengunjung gitu, makanya KO itu. Habis itu merit lah saya sama dia, sempat pulang ke Sukabumi mau terusin usaha bokap. Nah berhubung istri saya gadis metropolitan, nah dia tuh nggak betah di Sukabumi, tiap hari nangis tuh minta pulang. Bukan Sukabumi, Cibadak. Sukabumi udah kota, ini Cibadak. Gitu. Oke, itu sedikit background saya lah. Sekarang bagian istri saya. Boleh minta tepuk tangannya? Ya, kalau saya ini Poko yang bikin nih, jadi menurut versi dia lah ya sayanya. Katanya saya ekstrovert gitu kan. Ya sebenarnya bukan ekstrovert gimana sih, cuman kalau dibandingkan sama Kanebo kering ya saya mungkin setengah basah gitu kan, nggak kering-kering banget lah gitu. Kalau becek. Kalau saya maksudnya memang orangnya kan yang namanya cewek kan pasti lebih bawel gitu kan, jadi ya teman ya lebih banyak lah daripada teman dia ya pasti gitu kan. Terus kalau dia anak bungsu, saya anak tunggal. Saya tuh ya itu mungkin karena nggak punya koko, cici, dede dan sebagainya, jadi saya kalau sama teman jadi mungkin lebih dekat gitu kan, soalnya kan di rumah nggak ada yang diajak main gitu kan. Terus gaul, banyak teman, sangat bersosialisasi. Ya kalau dibandingkan dengan kehidupan 6 kali 17 dia di ruko, ya pastilah saya sangat bersosialisasi. Seenggak-enggaknya saya kalau main sepeda di komplek rumah, kalau dia main sepeda di dalam ruko, kesian kan? Mundur. Iya, saya gimana nggak nangis-nangis kan tiap malam di Cibadak ya. Saya nggak bayangin masa depan saya gitu kan. Nanti saya kalau punya anak saya kayak dia main sepedanya di dalam ruko, kan kesian ya. Ada yang pernah ngerasain main sepeda di dalam ruko? Rukonya kan segede gini, kagak ada segede gini gitu kan. Lu muter-muter udah mentok gitu kan. Kesian gitu kalau saya masih bisa keliling komplek atau apa gitu. Jadi kan kita kan kalau hidup pasti harus membayangkan ya ke depannya apa nih gitu. Kita ngejalanin pasti kan udah ada bayangan dong nanti ke depannya gimana nih. Nah ketika saya membayangkan masa depan itu saya menjadi menangis. Nah terus udah gitu kalau sangat bersosialisasi enggak juga sih. Saya dulu tuh sekolah bukan orang yang suka bersosialisasi juga, males lah intinya. Jadi tapi kalau teman saya banyak tapi nggak dekat. Jadi kalau teman ya di sana yang dekat dikit, tapi rata-rata saya kenal, soalnya kan saya di Kelapa Gading ya dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA di Kelapa Gading, tepatnya di Penabur ya kan, SMP ke-4, SMAK 5, kuliah nyebrang dikit sampai ke bypass. Jadi intinya kalau di Kelapa Gading ya orangnya kan itu aja dari kecil sampai gede. Ya, jadi kalau di Kelapa Gading pasti banyak kenalan gitu. Jadi kalau PMKG ya kita kayak RT-nya lah, jalan berapa langkah teman, jalan berapa langkah teman, soalnya dari kecil gitu kan. Terus kuliahnya sama dia, berhubung di IBI juga cuma ada jurusan ekonomi ya. Jadi sama S1 manajemen. Nah, bedanya kalau Pau ini kan mama papanya support banget ya. Intinya lo mau apa, mama papanya tuh sediain.
walaupun bukan yang berlebihan banget, tapi mama papanya tuh benar-benar apapun buat anak. Dulu saya makanya ya pikir tuh dia kayak miliuner dan Sukabumi gitu kan, kayak hidupnya enak banget gitu kan. Begitu pas udah tahu, oh ternyata dia tuh ya mama papanya tuh benar-benar berjuang cuma buat anak. Percaya nggak, buka toko puluhan tahun, mama papanya nggak pernah naik pesawat loh. Kalau pulang ke Pontianak naik apa? Kapal layar. Itu kapal apa? Iya, kapal laut itu. Iya, nggak naik pesawat gitu kan. Terus udah gitu anaknya kuliah di Jakarta tuh dibeli mobil, ngekosnya bagus gitu kan. Mama papanya ke Bali aja kagak pernah. Makin nangis lagi saya di sana. Saya ngebayangin, waduh ini kalau gue hidupnya kayak begini nih ya, cuman sebatas 6x17 jagain toko, terus gue mesti kayak emaknya gitu berjuang semuanya buat anak, gue aja menderita amat ya, gitu kan. Jadi dia tuh begitu lulus kuliah dimodalin, maunya apa? Kan gaul, anak gaul zaman dulu kan mobil dimodif gitu kan, dibukain lah toko apa kau itu bengkel. Kalau saya, walaupun saya di Kelapa Gading, mama saya jurusannya jurusan militer, beda sama dia gitu. Saya tuh, mama saya tuh single parent gedein saya gitu kan. Intinya kalau mama saya gini, sekolah gue biayain, uang jajan, ya pokoknya lu gak kelaparan, tapi gak lebih. Gak ada tuh, mau ke mall nonton, mama saya gak mau tahu ya begitu-begitu. Jadi dari saya SMP, SMA, saya tuh udah demen cari duit, apapun itu, mau jualan kertas foil kayak apa, pokoknya yang bisa saya jual gitu kan. Nah begitu udah SMA tuh saya udah mulai jadi SPG gitu kan, sampai kuliah tuh pokoknya mama saya cuma biayain saya ya uang kuliah aja, kayak uang jajan ya lu cari sendiri gitu kan. Jadi makanya ya kita berdua nih beda, kalau dia hidupnya enak banget, kalau saya ya bukan yang gak enak, cuman harus berjuang aja gitu kan. Nah makanya walaupun saya anak tunggal, tapi nggak yang dimanja apa gimana gitu. Makanya dia rada-rada shock gitu kalau nama saya kan ya. Kan dia kan maminya semuanya sediain, makan udah disediain. Pernah cuci piring nggak Pak? Nah, itu dia tuh. Dari dulu nggak pernah diajarin cuci piring. Sejak menikah dia jadi jago cuci piring, cuci baju. Berkat dia loh. Saya training dia kan. Kan rumah tangga harus saling ya gitu kan. Jadi saya nggak pernah tuh yang namanya berbisnis karena yang nggak ada modalnya. Jadi saya ujung-ujungnya karyawan. Pernah kerja lah di mana? Waktu baru kuliah tuh saya kerja di salah satu distributor spare part motor. Tapi nggak lama, habis itu kan dikawinin sama dia. Terus salah dinikahi gitu ya. Terus udah gitu, udah habis merit ke Cibadak cuma 6 bulan aja. Pokoknya begitu saya hamil, saya mau periksa dokternya di Jakarta. Jadi tiap bulan saya ada alasan buat saya ke Jakarta. Begitu hamil saya udah gede, saya bilang ini, Pau ini periksa dokternya ada sebulan 2 kali. Kayaknya kalau pulang balik capek buang-buang ongkos, mending gue di rumah mak gue. Nah itu kalau kita kan harus cantik seperti ular ya kan. Begitu anaknya lahir, gue gak mau balik pokoknya ke sono ya kan. Intinya gitulah. Terus udah gitu, setelah merit baru ya gak pernah berbisnis, tapi gara-gara dia kita jadi berbisnis lah, buka toko kita sama-sama. Tahu gak kenapa saya bisa buka toko? Kita kan gak ada background baju sama sekali ya. Mamanya elektronik, keluarga saya juga gak ada orang toko. Tapi kok bisa kita buka toko? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Hah? Kok ada teman? Oh. Nah, betul sekali ya kan. Diskon ya? Saya tuh kan bingung dong, abis punya anak pertama, terus kita bingung mau usaha apa? Mau usaha apa? Soalnya kan pokoknya saya nggak mau balik ke Cibadak gitu kan. Terus udah gitu bingung nih mau usaha apa, modal juga nggak ada, ya ada lah tabungan tapi dikit gitu kan. Ya itulah ketika suami istri lagi dalam keadaan begitu, kita berdoa bersama, kira-kira kayaknya kayak saya ada bisikan gitu kan ya. Saya tiba-tiba teman saya tuh banyak banget yang nanya gini, San itu si Papa kalau beli baju di mana?
Lihat dong laki saya ya kan, wah stylish kan? Stylish. Coba nih, pakai kacamata loh, tapi bisa muncak matanya. Coba kok muncak. Kira-kira cowok-cowok di sini ada yang kepikiran nggak sih kayak dia pakai kacamata bingkainya doang? Ada nggak? Ini lagi di Korea. Nah, iya kan, dia tuh. Iya, nggak ada. Dia tuh nggak kenapa-napa, matanya bagus, cuma dia katanya biar keren aja. Nah itulah gitu ya, kasih karunia Tuhan itu bisa lewat mana aja. Tiba-tiba kayak saya mendapatkan bisikan, ini kan laki lu tuh gajer ya, daripada dia ngabisin duit belanja-belanja. Tapi dia tuh kalau belanja nggak pernah mahal. Zaman dulu dia banyak duit aja nih dari emaknya, dia kalau belanja ke pasar ulet. Pernah dia ke pasar ulet? Ya kan, sampai sekarang di pasar ulet ada nama dia, Paul. Ya kan? Nah itu dia tuh kesana, akhirnya kita tuh benar-benar yang berdua sama dia nih, saya suruh coba, lu daripada cuma bisa dandanin diri lu, coba kita karyakan gitu lah. Intinya akhirnya kita berdua dari nggak pernah berbisnis, jadi memulai lah dari toko baju, dari bazar, tepatnya dari bazar, terus lumayan. Ya memang selera stylenya dia itu bisa dijual lah gitu kan. Kalau saya kan kata dia selera saya sogo jongkok. Nah kalau dia nggak bisa bikin sogo begini, sogo lari kayaknya kalau dia kan. Nah itu kan dari bazar ke bazar, lumayan tuh. Ya capek mah capek. Iya. Dari mall ke mall kan ya, mall belum buka kita udah beres-beres, sudah siap-siap. Terus mall udah tutup, kita baru beberes tuh. Kan udah malam banget, itu capek banget. Apalagi waktu itu lagi hamil ya. Baru lahirin. Baru lahirin, ya waktu itu. Terus ya udah, Kelapa Gading, Kokas, sampai Citos kita udah semua kelilingin tuh. Habis itu ya udah dapat modal lah ya, udah dapat ngumpulin modal, kita cari ruko lah, cari kios. Nah, yang kepikirannya apa, Mangga 2, kan orang taunya baju ya Mangga 2 gitu kan. Udah, akhirnya kita sewa lah kecil-kecilan di situ. Namanya pemain baru pasti dari nol juga, nggak hampir seminggu nggak pernah penglaris, tapi terus lama-lama kita cari lubang lah. Akhirnya kita berangkat ke Bangkok, habis ke Bangkok udah lumayan rame, baru kita ke China. Di China ya udah, di situ sampai 13 tahun, puji Tuhan. Gitu. Lumayan nggak? Maksudnya lumayan hasilnya ada gitu. Bisa beli rumah, beli mobil, puji Tuhan lah ya. Nah, baru masuklah yang namanya COVID di 2020. Nah itu yang menghancurkan, meluluhlantahkan lah usaha kita. ITC Mangga 2-nya sendiri tutup hampir 8 bulan. Nah di situ kita bingung kan mau gimana, bayar maintenance dari jalan terus, bayar karyawan jalan terus, sedangkan kan biaya rumah tangga masih iklan. Nah di situ kosnya tetap jalan. ya, kos tetap jalan, tapi biaya rumah tangga ya juga jalan terus ya. Gitu, ada anak 2 di rumah, ada bini yang harus terus dikasih makan gitu. Apalagi bini gue makannya banyak nih teman-teman. Bini 1 tapi makannya banyak. Ya udah, makanya gimana caranya ya tetap harus survive lah ya. Nah dari situ kita pikir dong mau usaha apa lagi gitu kan. Nah kebetulan kakak ipar saya main alat kesehatan, tokonya di Pramuka. Nah dari situ saya coba belajar 2 bulan di sana, bolak-balik belajar. Nah terus kakak ipar saya bilang, kamu mesti punya toko, nggak bisa nih. Tadinya kan saya usaha jalanin online-nya lah ya. Habis itu kamu harus punya toko. Nah dari situ saya cari toko dong. Nah, cari toko pinggiran ke Bekasi sama ke Serpong. Nah di Serpong saya kontak teman-teman saya yang di Serpong. Nah kebetulan yang kita kontak siapa? Richard sama Devike gitu kan. Ya, kita nggak tahu sih mereka prudent gitu kan. Ya udah gimana kita ingatnya dia di Serpong. Nah dari situ Richard sama Devike bantuin nyari ruko dari pagi sampai malam gitu ya, kayak orang bener deh pokoknya deh. Dibantu nawar, coba teman-teman. Bantu nawarin, dikenalin sama agen-agen properti di sana. Nah, dari situ udah selesai, malamnya diajak makan. Nah, habis
ajak makan, makan. Habis itu diberesin mejanya. Nah, sistem ya. Bersih. Nah, habis itu baru tuh benar keluar. Habis itu Devika nanya sama saya, "Pau, kamu tuh mau buka alat kesehatan gini butuh modal berapa sih kira-kira?" Saya bilang, saya mikir dong, apa ya sewa sama menuhin toko ya 500 sampai 1 M mah harus siap lah ya, gitu kan. Oh, terus dia bilang, lu 1 M di saat COVID, pemain-pemain gede aja pada tutup nih, lu baru mau buka, lu kayak masuk ke kandang macan gak sih lu? Kayak nyerahin nyawa lu gak sih? Kadang gua mikir, iya sih ya dek, tapi kan kalau gua nggak coba gua nggak tahu deh. Iya sih benar, tapi boleh nggak gua sharing nih, ada satu peluang bisnis gitu, menurut dia tuh bagus dan tanpa modal gitu. Nah akhirnya di MBO lah sama Richard. Oh, nah habis itu ya udah dijelasin, oh kerjanya begini. 1 tahun jualan, habis itu setelah itu ya kita bangun dia rekrut sebanyak-banyaknya. Cuma itu doang Cat kerjanya. Iya. Oh, ya udah deh. Habis dari situ, oke lah, saya coba deh. Saya pikirkan begitu tanpa modal kan. Nah, dari situlah kenapa saya ketemu Prudensial. Boleh tepuk tangan dulu. Kasih kali ya. Nextnya nih. Oh. Nah, tadi ini kan udah. Benar. Nah, ini tadi ya kita walaupun backgroundnya berdua, tapi visi kita sama lah, yaitu membahagiakan anak ya, gitu. Nah ini tadi awal Papa udah cerita lah awal pertemuan dengan Prudensial gitu. Sebenarnya Richard Devika tuh teman saya dari SMA gitu. Cuman emang kan Papa kan inget kan mau kering, ya kan. Jadi tuh dia nggak aware juga teman saya siapa lah intinya. Jadi waktu ke Serpong, ya udah saya kontakkan sama Devika. Devika tuh kebetulan kan teman baik sama saya. Sebelumnya udah lah, tadinya Devika sama-sama sama kita ya di Gading ya. Terus tahun berapa dia pindah lah ke Serpong. Anaknya pun TK bareng sama saya, SD bareng sama saya. Cuman emang kita, maksudnya ya saya main sama Richard sama Devika, tapi Pau tuh jarang involve lah gitu ya, kan kado kering gitu ya. Dia pokoknya dia lucu banget loh. Sejak merit sampai kita merit ya 16 tahun ya. Dari merit sampai sekarang ya sebelum masuk pro lah intinya. Papa ini benar-benar hidupnya itu cuman ada saya sama anak-anak. Walaupun tampangnya kayak begini ya, kalau orang lihat kan kayaknya gaul banget gitu ya. Dia merit sama saya ya, nggak pernah loh sekalipun dia tuh ngomong, gue mau ke ulang tahun temen ya, gue mau ngopi ya sama temen gue, nggak pernah. Pokoknya dia di sebelah saya aja terus. Sedangkan kan saya orangnya pecicilan, suka jalan-jalan. Dia suka nanya, lo mau pergi kemana? Kalau saya kasih tahu ya, dulu waktu awal merit saya suka kasih tahu, gue mau makan nih di sport club gitu kan. Oh sama siapa? Sama temen. Nah waktu itu juga sama Devika sama segala macam. Dia ya bisa loh dengan gaya so romance-nya itu ya, dia nyamperin saya, tapi bawa anak 2 ekor masih kecil-kecil, nggak bawa suster. Ceritanya mah mau ngasih surprise, ya kan saya marah. Saya bilang gini, gue lagi me time, lagi pengen ngobrol-ngobrol, lu nyamperin gue bawa anak gak bawa suster, kelewatan. Kalau cewek kan pikirnya lu nggak seneng banget gue pergi gitu kan ya, sampai gitu kan. Padahal dia mah maksudnya pengen surprise saya, nggak gitu caranya, surprise-nya kasih duit ya. Gitu. Pokoknya gitu, dia tuh benar-benar ya udah hidupnya tuh cuman saya sama anak-anak gitu kan. Kalau saya suka usir-usir gitu, lu bukan yang ngapain kayak gitu kan ya. Dia enggak, dia tuh suka olahraga, dari dulu suka basket. Tapi abis basket, ya pulang. Jadi orang di lapang tahu dia dengan gayanya gini dan mainnya yang maruk ya. Tahu, tapi nggak kenal. Jadi kalau dia ke mall tuh banyak yang Pau gitu. Dia terus dia nanya Mas, itu siapa? Mana gua tahu, kan gua main basket gitu kan. Ya pokoknya segitunya lah. Jadi makanya waktu saya ke Serpong itu saya ketemu sama Richard Devika, ya udah deh ikut aja gitu kan. Ya itu Richard Devika tuh sebenarnya namanya teman baik, dia udah ngajakin saya lah dari lulus kuliah. Tapi kan ya intinya belum momentum lah. Tapi pada saat itu ketika saya bilang mau buka bisnis segala macam, ya entah mengapa ya itu ketemunya di sana Richard Devika ya kayak udah dipersatukan aja. Tiba-tiba dia MBO si Pau. Ya saya cuma bilang dari dulu saya bilang saya kan izin properti. Saya dari 2012 di properti gitu ibaratnya.
kalau saya tuh ya kalau agent asuransi udah 10 tahun udah pasti enak lah. Maksudnya gini, bisnis kita udah kayak bola salju. Kita udah gak perlu cari klien-klien lagi, klien lama juga pasti akan repeat order sendiri. Itu pun yang terjadi sama saya. Saya di properti begitu, saya udah gak pernah cari listing, cari apa. Ya orang yang cari sama saya. Jadi waktu dia tawarin saya lagi, saya cuma bilang gini, gue sih enggak ya dek. Gue sih pokoknya gue udah happy banget sih sama hidup gue. Maksudnya ya gue udah bisa cari duit gue sendiri, gue mau beli tas, gue beli sendiri, nggak minta apa-apa, gue mau jalan-jalan, bawa jalan-jalan sendiri. Kayaknya gue enggak deh. Tapi kalau misalnya emang ini, ya gue ngerti lah bisnis ini bagus. Saya kan kenal Richard Devika dari dia masih naik motor susu tuh ya. Kalau pacaran sama Devika motornya mogok mulu gitu kan ya. Nah terus saya buta, saya juga lihat lah dia beli rumah, beli apa segala macam lihat. Tapi saya pikir ya semua orang punya jalannya masing-masing, mungkin lu bisa di situ, gue nggak mau gitu. Tapi ya ketika dia MBO Pau saat itu, ya saya cuma ngomong sama Pau, apa coba aja ya. Saya bilang gitu, saya bilang gini, ini kalau lu masih mau tetap buka toko, ya gue sih nggak masalah. Gue namanya bini, ya gue pasti akan support. Cuman ya bener juga kata Devika, maksudnya gini loh, kalau ini nggak jalan gimana? Ini duit ya tinggal segini-gininya. Maksudnya gini loh, kita tuh pas COVID income kita benar-benar zero karena toko dia benar-benar mati, kantor saya benar-benar tutup. Bos saya udah umurnya 70 tahun, dia takut banget sama COVID ya, orang buka dia tutup gitu kan. Jadi kita berdua udah benar-benar zero income. Terus udah gitu saya bilang, kalau misalnya sampai lu buka toko terus nggak jalan, gue udah nggak tahu deh. Maksudnya tuh anak-anak nanti mau sekolah gimana, ibaratnya ya udah nggak ada lagi gitu kan. Cuman kalau lu coba di pro, ya udah kasih waktu aja 1 tahun. Kita coba, kalau emang kita bisa jalan, ya haleluya puji Tuhan. Tapi kalau kita memang jalan kita nggak di sini, ya udah gue nggak bakal paksa lu lagi. Ya udah kita nggak rugi apa-apa, ya paling rugi waktu 1 tahun lah. Tapi kan kita nggak ada modal yang disetor. Saya cuma mikirnya sesimpel itu aja gitu. Ya akhirnya karena Pak Paul ini orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga ya, dia juga takut ya. Kalau dia ngabisin tabungan nanti saya berubah jadi monster gitu kan. Ya tapi dia cuma bilang, tapi gimana, gue tuh gak bisa ketemu orang, gue tuh gak bisa ngajak ngomong orang ya kan Paul. Dia sampai aura mukanya saat itu ya selama seminggu itu kayaknya suram durja. Dia kayak mau saya suruh jadi pembunuh bayaran gitu. Balik lagi semuanya momentum lah ya, momentum, saya bisa ketemu Richard dan lain-lain. Padahal gue nunggu Acong loh. 15 tahun gue di Bangka 2 gak direkrut sama dia. Gue gak datang sih Acong. Wah, orang Acong banget. Tahu gak, tapi memang lucu deh, Papa ini saking kadebo keringnya, dia kan waktu COVID itu main sepeda. Dia punya klub sepeda lah. Sampai ke Cirebon, ke Bandung, kayak orang stres gitu. Ya mungkin dia stres sebenarnya gitu kan. Kok ada gini, lu gak ada kerjaan ke Bandung naik sepeda gitu ya, dari Jakarta gitu kan. Nah di klub sepedanya itu banyak banget orang pro. Ada si Erik Julius, ada Johan Wang. Semuanya gak ada yang rekrut. Gak ada yang rekrut ya. Kok sejelek itu Pak gue? Dia tuh pas sampai direkrut sama si. Komunitas sepedanya apa namanya? Ya ada gue lagi. Jadi tuh pas mau mikir lagi jalanin pro, dia bilang gini, gue tuh sebenarnya temen gue banyak tahu yang orang pro gitu kan. Ya emang sih pada sukses, maksudnya gue lihat juga sepedanya bagus-bagus segala macam. Terus tapi dia mikir gini, tapi kok gak ada yang ngedeketin gue sama sekali ya? Gue gak direkrut loh. Ya intinya gitu lah. Akhirnya kita memutuskan ya udah coba gitu kan. Maksudnya ya Richard cuman pesan ya ini aja, ikutin sistem aja deh gitu kan. Dia rumahnya di Serpong, saya di Kelapa Gading, lumayan lah ya jaraknya. Ya karena kita udah komitmen di sini, dia juga inilah maintain kita. Seminggu sekali dia ke Kelapa Gading. Hampir seminggu sekali atau 2 kali lah ya. Kalau ada itu 2 kali. 2 kali. Nah itu tiap hari ketemu dia, yang diomongin apa? Itu lagi teman-teman. Itu lagi kan. Sampai kan awal-awal kita juga masih bergejolak lah ya. Masih mengumpulkan nyawa. Ya, gitu kan, masih mengumpulkan niat lah. Ya, tapi mereka tetap konsisten lah, datang terus. Habis itu saking seringnya mereka maintain kita gitu, sabar lah, mereka luar biasa sih, sabar sih sama kita gitu kan. Saking seringnya saya ketemu Richard, sampai saya tahu loh. Kalau Richard di depan muka gua udah tahu tuh dia bakal ngomong apa gitu ya. Iya. Udah berapa detik dia bakal seruput
tuh kopinya bentar-bentar nyedot, HP-nya gua apa-apa gerakannya gitu. Habis ini pasti ngomongin ini jembatan, ngomongin Mr. X gitu kan, apa itu pasti ngomongin, gua udah tahu sampai seapal itunya gitu loh. Nah tapi sekeren, tapi yang bikin gua takjub dan keren sih ya, pokoknya ini cuma bisnis diulang-ulang aja ngomongin. 17 tahun ngomong diulang-ulang tapi bisa income 1,5 M per bulan seperti Richard. Mau nggak teman-teman? Ya kan? Berarti kerjanya cuma ngulang-ulang doang dan setia sih teman-teman. Itu doang teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi kuncinya ya sebenarnya kita akhirnya merendahkan hati, membuka jubah kita, maksudnya kita benar-benar dengerin lah apa kata Richard. Walaupun itu gampang nggak? Enggak. Saya waktu awal-awal sama Papa Jo ini ya, kan itu masih zaman COVID, kita kalau ketemu di Moi ya, kita sampai, kan udah saking dengerin si Richard yang tadi Papa ngomong diulang-ulang mulu kan, udah hafal luar kepala dia mau ngomong apa. Jadi sebelum kita pergi kita udah ini dulu, Paul, ini kan kita ketemu jam 7 nih, pokoknya nanti jam 8 kita bilang ya, kita mesti pulang, anak kita besok bangun pagi mau ngapain, pokoknya udah cari-cari alasan supaya pulang duluan gitu kan. Ya tapi lama-lama ketika kita udah merendahkan hati, udah buka jubah kita ya udah ikutin aja dia ngomong apa, bodoh-bodoh ngikut. Kalau Papa ini orangnya bodoh-bodoh ngikut. Jadi Richard ngomong apa sama dia benar-benar di copy paste saja. Dia orangnya textbook. Jadi apapun yang Richard kasih tahu, dia pokoknya nurut aja. Nah, hasil nurutnya Richard tuh sebenarnya nggak sia-sia lah. Kita dari 2021 sampai 2023 ya akhirnya, ya puji Tuhan, akhirnya yang Papa ngomong sebenarnya pekerjaan ini hanya diulang-ulang, benar, apa yang kita lakukan tuh sama, semuanya sama, tiap tahun sama, tapi kalau bisa dilihat di sini hasilnya aja yang beda. Jadi dari 2021 kita waktu jadi agent, ya maksudnya dengan ikuti sistem, nempel Richard segala macam, akhirnya kita bisa promosi ya. 2022 kita melakukan hal yang sama, cuman ya Richard bilang, lo sekarang udah jangan fokus jualan, fokuslah untuk merekrut, bangun tim. Papa belajar lagi gimana cara merekrut, gimana cara bangun tim, karena ya terus terang itu adalah hal yang baru buat kita untuk masuk ke business people ini. Karena gue itu ya agent properti, gue cuma tahu negosiasi, tawar-menawar negosiasi. Papa orang toko juga sama, cuma taunya apa, cari barang sama nego mencinci, ya kan. Nah tapi dengan kayak gitu kita belajar hal baru, merekrut, bangun tim, ya hasilnya ya sama, kita tetap bisa MDRT, kita bisa tetap startup, tapi kita juga bisa mempromosikan 2 orang AAD gitu kan. 2023 ya sama, 2023 melakukan hal yang sama teman-teman, tidak ada yang berubah, pokoknya saya ikutin polanya aja, ikutin apa yang Richard ajarin gitu kan. Ya saya praktekin segala macam. Ya puji Tuhan lah, di 2023 itu mungkin terbaik lah ya, terbaik karena kenapa ya, baik lagi namanya merekrut itu kita bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Setuju nggak teman-teman? Ya kan, balik lagi momentum. Ya saya rekrut banyak, saya ketemu orang banyak, saya presentasi, saya MBO banyak. Ya puji Tuhan waktu itu saya dari layar ketemu satu anak muda yang namanya Hendra, mungkin Novi tahu ya. Oke. Anak muda yang main itu balik lagi, dia juga habis itu tutup pas lagi tutup toko elektroniknya, terus dia main saham. Setelah itu kebetulan ketemu saya, saya MBO, akhirnya dia join dan dia langsung promosi AAD tengah tahun. Saya rekrut dia 5 April, Juni dia langsung promosi AAD. Nah, setelah itu dia dari Juni sampai Desember dia kejar lagi, dia naik promosi AD teman-teman, gitu. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin sih teman-teman, gitu. Baik lagi ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa ya ngarepin pasti mesti ketemu ini ya, baik lagi kita mesti main banyak sih, kita nggak ada yang tahu, gitu ya. Oke, ini tahun 2023 lalu. Jadi 2023 kita mempromosikan 1 AD, 1 AAD, dan 2 AAD indirect gitu kan. Nah inilah rangkuman perjalanan kita sih sebenarnya dari agent ke AAD. Ya sama lah semuanya, pasti semua
anaknya di bisnis pro itu begitu, nggak bisa beli titik ya. Apapun lo masuk dengan kondisi apapun, lo sekaya apapun lo, secantik apapun lo, seganteng apapun lo, kita masuk sama-sama semua mulai dari agent. Jadi menurut gue ini bisnis yang fair banget maksudnya. Jadi mau nggak mau, lo apapun background lo, sehebat apapun lo ketika lo masuk di sini benar-benar lo harus bisa merendahkan hati, membuka jubah, kita belajar dari awal gitu. Jadi ya itulah hebatnya ini, dia nggak pro itu gue selalu ngomong sama agent-agent ya. Pro itu nggak perlu orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang apa. Tapi pro itu cuma perlu orang yang mau belajar gitu kan. Ya ini perjalanan kita dari agent AD sampai AD. Terus, nah kuncinya apa sih? Sebenarnya kalau orang nanya, Ciko lo maksudnya kok setiap tahun bisa promosi, itu kuncinya apa? Nah ini Papa aja jelasin ya. Ya, menurut saya sih kuncinya apa sih? Satu, yang paling penting tuh konsisten teman-teman. Di sini siapa yang nge-gym? Yang suka dengan nge-gym? Oke, Acong lo paling gede badannya. kelihatan Acong. Nah, teman-teman, ya yang suka nge-gym kan perlu konsisten, benar nggak? Nggak mungkin dong kita nge-gym seminggu, habis itu baru balik lagi 3 bulan lagi, kan nggak mungkin ya? Ya kan, mesti konsisten seminggu 3-4 kali, minggu berikut lagi begitu lagi. 3 bulan baru kelihatan tonjolannya, 6 bulan baru kelihatan, sampai setahun baru kelihatan six pack-nya. Sama, di bisnis ini juga sama. Butuh yang namanya konsisten teman-teman. Gitu. Saya dari zaman agent gitu ya, saya selalu diajarin ya untuk kan diajarin biasa role play lah ya, role play segala macam. Karena saya sadar saya bukan orang pintar, saya juga ya seperti saya bilang tadi kan, lulus IB aja saya pakai joki gitu ya, gitu. Saya bukan orang pintar, saya coba belajar apa sih ini. Oh, kita harus ketemu orang yang banyak gitu ya, mesti business people ya, ketemu orang yang banyak. Setelah ketemu orang, kita harus ngobrol, habis itu kita masuk ke presentasi. Nah, presentasinya apa? Presentasinya kan diajarin dong sama leader semuanya. Terus dia lakukan role play. Nah, saya lakukan role play setiap hari. Dari pagi gitu ya, saya setiap kali melek, saya berdoa segala macam. Saya rutinitas saya langsung lanjut ke role play. Role play paling 5-10 menit kan di rumah aja sendiri gitu ya. Nah, itu saya lakukan sampai sekarang teman-teman. Gitu. Jadi zaman agent, setiap kali saya nyetir gitu ya, saya selalu ngomong sendiri tuh. Role play gitu, sampai anak saya yang denger, apa lo teman-teman? Gitu. Abis ini gitu, udah tahu nih, kita si Pak Ali tetap sakit kan, batuk-batuk, udah tahu loh anak saya. Saking seringnya saya role play sendiri aja di mobil gitu kan, saking hafalnya gitu. Kenapa? Menurut saya sih kesuksesan itu di mana kesempatan dan kesiapan bertemu. Gitu. Kalau udah ada orangnya di depan kita nih, kitanya nggak siap kan sayang, duit melayang, bener nggak? Gitu. Oke. Nah, follow leader dan follow system. Ini sih udah pasti ya. Ini juga terbukti ya, apa yang Richard ajarin, ya udah kita copy paste aja. Begitu juga teman-teman. Leader bilang apa, ikutin aja. Pokoknya kan di sini tuh yang paling pengen sukses itu adalah leader kalian. Gitu. Jadi leader kalian paling bener lah. Lalu meeting-meeting seperti ini teman-teman. Sabtu, kalau di kantor kita ada Senin lah, hari Senin ada M3. Itu juga bagian dari sistem, gitu. Di sini tidak perlu tanam modal, tidak perlu setor modal, cuma butuh kemauan dan tertanam sistem. Salah satunya hadir di meeting seperti ini, berkumpul dengan satu komunitas yang positif, gitu. Seperti ini. Kalau misalnya di luar kan banyak orang-orang negatif ya. Kalau kita yang nggak kuat, malah kita yang kesedot negatif loh teman-teman. Gitu. Makanya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif, seperti teman-teman kita sekalian semua di sini. Tepuk tangan dulu dong. Lalu ini saya lakukan juga aktivitas teman-teman, aktivitas keluar rumah setiap hari. Jangan pernah berdiam diri di rumah. Gitu. Jadi menurut saya, kalau menurut saya kelebihan saya adalah di olahraga. Gitu. Jadi saya ambil komunitasnya dari mana? Dari olahraga. Semua olahraga saya ikutin teman-teman. Gitu. Ya puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan, menurut saya sih saya punya bakat di olahraga. Gitu ya. Dari basket, gym, sepeda, lari gitu. Semua saya ikutin. Semua cabut. Gitu. Bisa lah, tapi nggak jago, tapi bisa gitu. Bisa ngikutin lah gitu. Nah, apalagi dengan dihubungkan dengan bisnis ini.
gitu kan. Kalau dulu mungkin pikirannya pengen menang, pengen juara gitu ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang pikirannya apa? Pengen dapat bang nama. Habis itu kita gimana mikir mau bikin janji temu sama dia. Beda, jadi beda orientasi lah gitu. Gitu ya. Nah ini komunitas-komunitas saya yang saya ikutin. Yang lain juga ada sekarang lebih nambah lagi, atau tenis, badminton, semua diikutin lah. Mini soccer. Semua dia. Bentar lagi dia mau yoga sama pilates kayaknya. Beneran itu. Jadi itu komen. Ya intinya ini komunitasnya Pau. Kalau dia tuh memang gini loh. Kalau saya bilang gini, makanya kita harus bisa melihat kita tuh kuatnya di mana, potensinya kita besarnya di mana. Kayak Pau, dia kalau nge-gym, ya dia kalau ngajak ngomong orang, pasti orang itu mau welcome gitu. Soalnya mungkin orang nge-gym kan pasti mau badannya bagus segala macam. Dan dia kan badannya bagus ya. Coba kalau saya nge-gym, terus saya ajak ngomong orang, nggak ada adenin. Makanya dia suka ngomong gini, lo kalau nge-gym jangan cepet-cepet pulang, kenapa sih di sana aja? Udah ya percuma, kau di sana ngajakin ngomong orang gini, orang nggak ada yang gimana gitu sama gue ya. Katanya ini si Bunci katanya udah nge-gym tiap hari nggak kurus-kurus gitu kan. Kalau dia kan maksudnya ya ada yang bisa dia jual, orang bisa nanya, kok kalau latihan ini gimana sih caranya gitu kan. Lah kalau saya siapa yang mau nanya sama saya ya gitu kan. Makanya saya tahu kalau kelebihan saya di makan. Saya kalau orang nanya restoran manapun di Kelapa Gading, saya merem bisa jawab gitu kan. Oh ya. Ya ini adalah Hendra ya yang tadi Pak Boy ceritain. Terus udah gitu. Ya kenapa sih? Gini loh, intinya bisnis di luar sana banyak, iya nggak? Untuk menjadi sukses harus bisnis pro nggak sih? Enggak, banyak. Kalau modal kita gede mah, ya kan saya nggak capek-capek di pro dari agent ya kan. Saya buka aja franchise Starbucks, udah pasti gua kaya gitu kan. Nah, tapi kan kalau modal kita pas-pasan ya malah nggak ada modalnya ya cuma di pro aja ya kita bisa menjalankan bisnisnya bagus tapi hidup kita juga balance. Coba gimana kalau hidup yang balance? Oke, nih teman-teman. Jadi pertama teman-teman kita tuh selalu utamakan Tuhan. Nah saya juga belajar nih sama Acong sama Harrison. Waduh, benar-benar kusyuk banget, kusyuk. Setiap pagi berdoa sama Tuhan gitu ya. Balik lagi. Sepintar-pintarnya kita, serajin-rajinnya kita, kalau kita tidak berserah Tuhan, kalau Tuhan tidak berkehendak juga tidak bisa jadi API. Yes. Jadi balik lagi tetap ke Tuhan ya teman-teman ya. Selalu utamakan Tuhan. Lalu, nah ini keluarga juga paling penting. Kenapa? Ya ujung-ujungnya kita pasti goal kita untuk kebahagiaan keluarga kita teman-teman. Kalau untuk sendiri mah ya cukup-cukup aja gitu ya. Tapi balik lagi ada anak istri yang menanti di rumah gitu kan, pasti yang menanti kesuksesan kita. Setelah itu ya kita menurut saya sih ini penting juga nih, me time nih. Oke, me time kalau orang kan berbeda-beda ya. Kalau saya me time saya ke salon, ke barber. Kalau saya ke barber shop loh teman-teman. Jadi saya 2 minggu sekali pasti cukur. Gitu, jadi nggak tahu kayaknya gerah gitu ya. Kayak ada bang cakep di sana nggak tahu, ada ya. Saya kaya. Oh dia di member setahun yang all you can cut. Pagi ke kiri dulu, sorenya kanan. Supaya apa? Supaya ketemu orang. Enggak. Coba pokoknya ya itu juga kita me time. Bener, saya tuh kalau misalnya lagi mumet ya. Kadang-kadang suka mikir, ke barber aja kan banyak orang pada nunggu ya. Nah itu juga saya ada kenalan gitu dari situ. Ya pokoknya sejak di pro, saya mah jadi bebal ya, maksudnya nggak tau malu gitu ya. Kenalan sama orang udah kayak nggak ada artinya gitu, kayak udah biasa aja. Dulu mah kan parah banget ya. Sekarang bener-bener apa ya? Dulu saya yang lebih berani gitu, tapi sekarang saya dibandingkan sama Popo, dia kalau misalnya langsung mau kenalan sama orang, saya malu kadang-kadang. Gimana tuh caranya? Popo. Tuh, nanti ya pasti ya. Ya. Gitu, oke. Terus next ya. Ya intinya kalau di pro itu hidup kita bisa balance. Kita nggak hanya melulu tentang kerjaan. Dulu sebelum di pro kita juga sebenarnya hidup kita udah oke lah. Tapi ya balik lagi, saya sama Popo tuh nggak ada connect-nya. Karena akhirnya kita menjalankan bisnis yang berbeda, dia di toko, saya di properti gitu. Kalau kita mau discuss, pasti gini loh, Popo kalau nanya sama saya, ujung-ujungnya dia malas nanya, soalnya saya galak.
baru ngomongin pon saya udah kemana-mana, lu gimana gitu kan. Sama saya juga, kalau saya lagi ada kendala di kerjaan saya nggak mau nanya sama dia. Soalnya kenapa? Bukannya apa-apa ya kan, namanya kan cewek, kalau lagi curhat butuh didengar aja, lu jangan komen. Lu kalau komen bikin tambah emosi gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir udah lah, gue cerita sama lu juga nggak ngerti. Dia suka nanya gini, kok gue bingung deh sama lu kalau telepon sama teman lu ya bisa berjam-jam lu nanya gitu, kok lu nggak pernah ngobrol sama gue. Ya saya cuma dia begini, kan lu kagak ngerti, nanti gue ngomong sama lu yang ada lu cuma kasih celetukan yang bikin gue tambah emosi gitu kan. Jadi akhirnya apa, kita makin jauh gitu kan. Saya sibuk dengan bisnis saya, dia juga sibuk sama bisnisnya gitu kan. Jadi ya kayak dulu gua malam baru ketemu gitu. Tapi sejak di pro ya kita akhirnya bisa kerja bareng gitu kan. Apa yang kita, walaupun nggak berkurang ributnya ya namanya dua kepala ya kan, isi kepala dia sama saya beda, tapi setiap kali Papa bisa ngingetin saya, ya nggak apa-apa, kita beda pendapat, kita berdebat gitu, tapi intinya lu ngerti kan, kita tuh berdebat buat apa? Karena kita tahu visi kita mau kemana, jadi ya nggak apa-apa, memang harus dikeluarin, lu maunya apa, gua maunya apa, nanti kita coba cari jalan tengahnya, solusinya gitu kan. Ribut tuh artinya dipikirin lo bisnis. Iya. Kalau nggak ribut justru malah dipikirin lo bisnis. Anyep ya. Gitu. Jadi bersyukurlah yang ribut-ribut. Pasti bisnisnya bagus, bisnis punya. Jadi enak lah di sini kita kalau jalan-jalan juga bareng gitu kan. Kayak kita di sini udah jadinya sering banget jalan-jalan berdua. Kalau dulu saya di properti, saya tiap tahun juga bisa 1 tahun 2 kali jalan-jalan, tapi sendiri. Papa saya tinggal jaga anak. Nah intinya ya jalanin bisnis tuh ya harus happy, ya kan Pak? Ya betul. Nah menurut saya nih teman-teman, nah kalau misalnya rekrut nih ya, kayak kita lagi PDKT sama cewek. Nih siapa nih yang pada buaya-buaya di sini nih? Ada ya? Pantesan jago rekrut aja. Ya kan sama tuh kayak kita ngeliat orang dia. Orang yang mau kita rekrut nih, wah ini bagus nih ya, kita bayangin dulu nih kalau misalnya jadi adik gitu ya, kalau misalnya kita dandanin bagus juga nih. Ya udah gimana caranya kita mau PDKT sama dia gitu kan. Ya udah kita samperin, ada kenalan segala macem. PDKT kan nggak mungkin langsung sama ceweknya, nggak mungkin langsung nembak, bener nggak sih? Ya kita PDKT dulu sampai nyaman, baru lihat momentum baru ditembak gitu kan. Sama menurut saya di sini, makanya gue demen di sini. Sama lah gitu. Yang bening-bening ya. Terus udah gitu, pokoknya jalanin bisnis di pro tuh intinya harus hatinya happy aja, jangan dibawa stres gitu kan. Nah kebetulan kan kita udah final spring nih. Di sini siapa yang masih ngejar prestasi dan promosi? Ada yang masih ngejar? Masih ngejar kan. Nah saya cuma mau cerita ya, maksudnya gini loh, kadang-kadang kita berdua pun sama gitu. Kita kadang-kadang mikir, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Tapi balik lagi, ini tahun keempat kita di pro gitu. Kita mikir, ternyata kalau saya flashback, semua yang nggak mungkin selama kita masih aktivitas dan berusaha, Tuhan tuh bisa kasih jawaban kapan aja. Jadi 2021 kalau bisa dilihat tadi kan 2021 kita tuh dapat Star Club London ya. Itu tuh saya tuh gini ya, saya tuh orangnya gini, beda sama Papa tuh orangnya ambisi. Karena dia suka olahraga, dia tuh ambisi. Jadi kalau menurut dia nih, kalau lomba, tanding harus juara 1, juara 2 sama juara 3, namanya bukan juara. Juara itu cuma ada juara 1. Wah ya. itu peringkat. 2 itu sama 3 peringkat, mati kalau ya kan. Kalau saya orangnya dari dulu, saya prinsip saya gini, hidup itu gak usah ngoyo, ngalir aja. Jangan ribet, saya bilang gini, kenapa sih jadi orang ribet banget, harus begini, harus begitu. Pokoknya kalau saya mah hidup jalanin aja. Di pro saya baru tahu, kalau hidup ya dijalanin aja, ngoyo, nggak usah ngoyo, jalanin aja. Kata anak-anak di kantor gini, iya kalau hidup jalanin aja Ci, ujung-ujungnya itu ngambang sih Ci. Lo tau gak Ci yang suka ngambang itu apa? Ya tau kan? Ya itu. Ya saya pikir dia juga ya, gue juga gak mau jadi begitu ya. Akhirnya di sini saya baru belajar, jadi orang tuh harus punya goal yang harus kita kejar gitu. Jadi awal saya join di pro, sebenarnya saya tuh nggak muluk-muluk. Disuruh apa promosi, ya udah promosi berapa gitu kan. Terus saya juga punya teman agent pro, beda agensi sama saya. Dia cuma ngomong gini, San, lu kejar Korea tahu? Saya tanya gini, kenapa harus kejar Korea? Gue sih kemarin dapat Korea tapi nggak berangkat. Lumayan San, kalau diduitin 15 juta. Saya kan emak-emak ya,
emak-emak itu UUD, ujung-ujungnya duit. Saya dengan 15 juta, oh lumayan ya, namanya sis kan, lumayan ya sis, iya. Abis itu lu kejar lagi MDRT. Saya bilang gini, emang kenapa kalau MDRT? MDRT dapat duit lagi 5 juta. Saya langsung hitung 15 tambah 5 juta udah 20. Terus nanti kalau lu dapat bonus, dapat duit lagi, pokoknya otak saya cuma duit gitu kan. Jadi itu saya waktu 2021 dicatat sama saya, goal saya apa? Saya cuma jawab begini, ya kalau bisa sih gue mau dapat Korea. Saya dicat jadi gini, kenapa Korea? Iya soalnya Korea kata temen gue 15 juta. Dia mungkin bingung, ini orang cita-cita rendah banget gitu kan. Pokoknya intinya akhirnya pas bulan apa ya, pokoknya tuh Agustus gitu kayaknya kita udah dapat Korea. Saya tuh kalau udah dapat Korea, saya udah dapat yang saya mau, udah lah gitu. Gue mau happy dulu sekarang. Dicat bilang gini, kalau udah dapat Korea mah tanggung sang Star Club gitu kan. Saya tanya gini, Star Club apaan? Itu ke London. Emang saya nanya, kalau nggak pergi diduitinnya berapa? 40 juta katanya. Oh 40 juta ya. Terus saya tanya, aduh Cap, lu tuh jadi orang yang nggak ada bersyukurnya. Udah bagus gue dapat Korea, lu suruh lagi ke London, gak tau apa gitu kan. Tapi berhubung emak-emak balik lagi 40 juta, kan kepikiran dari sini ya 40 juta, lumayan juga ya 40 juta gitu. Pokoknya intinya saya berusaha lah sampai akhirnya sama Papa bilang gini, Pau apa coba ya, mungkin kita bisa nih dapat ke London gitu kan. Papa bilang, ya ayo coba gitu. Kalau dia kan emang orangnya ya ayo aja gitu kan. Terus ya udah coba. Pokoknya saya ingat di Desember itu saya kurang 130 juta. Saya bilang gini, aduh kurang 130 juta. Saya bilang, Devika udah bilang, ayo Tat, ini udah Desember tuh cuma kurang 130 juta buat ke London. Saya bilang gini, iya gue juga tahu sih kurang 130, masalahnya gue kagak tahu 130-nya dapat dari mana, ya kan? Ya udah pokoknya udah kita jalanin, kita tetap ketemu orang. Ya kita berdoa lah, maksudnya belum pernah nih dapat achievement Star Club ya kan. Kemarin kan kita gagal promosi, sekarang kita kalau bisa promosi mau Star Club. Pokoknya saya ingat banget deh, akhirnya saya bisa ketemu teman saya itu cuma ngomong begini, San, gue ada duit nih, menurut lu, gue buka, maksudnya dia udah jadi nasabah saya ya. Tadinya dia mau bukain asuransi jiwa buat maminya, tapi maminya udah penyakitan, udah tua lagi ya. Saya cuma begini, Jo, kayaknya kalau buat mami lu gak cocok deh. Pokoknya at the end ya, saya cuma ketemu dia 1 kali. Terus saya cuma bilang gini, kalau lu emang ada duit, bukain aja dana pendidikan buat anak lu gitu kan. Karena saya tahu dia tuh sayang banget sama anaknya gitu. Pokoknya saya juga nggak ngerti itu kasih karunia Tuhan banget ya. Saya cuma ketemu dia 1 kali, saat itu juga dia cuma ngomong gini, ya udah lu coba hitungin gua. Pas dihitungin, itu kan ada yang pernah bikin perceraian? Iya kan? Kita kan nggak ngerti preminya berapa ya. Kita juga nggak ngerti UP-nya berapa. Saya cuma tanya gini, lu kira-kira anak lu mau dapat duitnya berapa setiap bulannya? Dia bilang gini, ya udah coba kalau 10 juta berapa? Begitu saya hitungin, itu tahu nggak? Closingnya 137 juta. Waduh, itu angkanya tuh benar-benar sesuai sama kekurangan saya. Saya tuh sampai dia tuh udah gitu, begitu itu dia langsung jawab sama saya gini, ya udah cepetan nih. Jadi bayarnya tahunan kan, ya terus dia langsung nanya, oh iya udah gue submit dulu ya. Lakinya tuh ada di Mall Gading tapi beda resto sama kita. Dia suruh saya asal sampai suaminya minta tanda tangan, suaminya tanda tangan, terus dia cuma ngomong gini, nomor rekening lu berapa? Saya tanya gini, hah mau ngapain nomor rekening lu? Iya ini mau bayar, nanti lu aja yang bayarin. Saya bilang gini, Jo kan baru di submit, nanti aja belum tentu juga langsung di approve. Udah cepetan, nanti duitnya kepake, mending gua transfer dulu ke lu, nanti lu yang bayar. Sampai segitunya saya tuh sampai akhirnya saya bilang, oh gitu ya, iya ya udah dia transfer ke saya sesuai itunya 137 juta. Saya pulang tuh ya, saya jalan, saya ingat banget di Sogo, saya cuma telepon Papa, kita ke London. Saya tuh udah mau nangis gitu, maksud saya ini tuh benar-benar ya nggak ngerti. Saya juga waktu itu kan baru agent tahun pertama ya, belum pernah juga closing 137 juta. Itu tuh closingan pertama saya yang 3 digit gitu kan. Nah itu 2021 akhirnya dia telepon pas gua lagi nge-gym lagi. Iya. Nangis tapi gua ketiban gitu ya. Kenapa dia orang nangis gitu kan? Kita ke London katanya. Oh gitu. Iya gitu, padahal sih nggak berangkat juga ke London, tapi kan dapat duitnya. Intinya saya senang lah kalau dapat duitnya kan. Terus udah gitu udah, itu 2021, 2022. Intinya gini loh, kita marketing, ya kan agent nih, berjanji nggak setiap kali habis beres nih Desember pasti berjanji nggak dalam diri gini, tahun depan gue mau beresin semua target gue, gak mau mepet, ya kan? Ibaratnya gini, selalu punya gini. Kalau kita agent pro kan selalu ngomong gini, jangan sampai lagu Natal itu menjadikan lagu horor ya. Kita maunya Natal itu damai sejahtera gitu. Berjanjinya seperti itu, tapi tiap tahun selalu ada aja gitu kan.
Nah, tahun 2022 kita ngejarnya udah startup producer, startup leader gitu kan. Itu juga sama, pokoknya kurang. Nah, itu lebih parah, isunya 29 Desember. Itu saya udah nggak tahu, kadang-kadang kalau udah begitu udah kepepet semua orang kita datengin, ya nggak? Yang saya ingat teman saya itu cuma mau, dia bilang gini, udahlah kok buka 1M aja. Begitu 1M saya cuma mikir gini, aduh kalau 1M ini nggak cukup nih API gua, masih kurang mikir ini gimana ya. Pokoknya kalau udah kepepet tuh biasanya ada aja idenya. Saya cuma bilang gini, Ren, kalau 2,5M preminya lebih murah loh. Dulu perwarisan 2,5M kan premi lebih murah. Intinya at the end dia bukan 2,5M. Itu benar-benar sampai Devika selalu ngomongin, gue sih bingung sama lu kalau closing bisa ya, bukan sesuai kebutuhan nasabah tapi sesuai kebutuhan kekurangan API lu. Itu 2022, itu isunya tanggal 29 Desember. Yang lebih parah kemarin 2023 kita ngejar Milan, kita ngejar startup producer, Papa ngejar double startup leader, ya kan? Itu tuh November kita tuh udah bingung gini, aduh mati, masih kurangnya banyak, kurang itu 300 jutaan. Saya tapi gini loh, saya tuh nggak pernah saya agent properti tapi saya belum pernah prospek klien saya, karena saya prospek itu adalah orang-orang terdekat. Keluarga, teman baik gitu kan, karena saya selalu diajarin dari ring 1 dulu, ya kan. Terus udah gitu kita udah bingung nih ya, gimana nih ya kurang 300 juta. Entah kenapa saya bilang sama Papa gini, mau nggak kita prospek ke Solo. Jadi saya punya teman baik saya punya cici ipar. Dia selalu ngomong sama saya gini, lu prospek cici ipar gue tuh kaya, terus orangnya baik, pokoknya kalau lu prospek pasti dia ambil. Tapi saya udah 3 kali ketemu sama cici iparnya, saya udah prospek, cici iparnya selalu ngomong apa? Ya, cici udah banyak asuransi, enggak deh, gitu kan. Cici udah, pokoknya intinya saya ditolak terus. Terus terakhir saya pokoknya udah ngomong sama Papa, mau kita tuh ke Solo. Entah kenapa saya begitu cici iparnya lagi datang ke Jakarta, mulut saya tuh loncat banget gini. Cici minggu depan di mana? Di Jakarta apa di Solo? Di Solo. Pas banget Ci, aku tuh minggu depan mau ke Solo. Entah mengapa pokoknya saya pede aja gitu kan, mau ke Solo, kok ngapain San? Nah, bingung gak lo, ngapain ke Solo? Gak punya saudara di Solo. Entah mengapa saya cuma bilangin, kebetulan saya diundang speaker Ci ke Solo. Keren kan? Iya kan? Kadang jadi agent itu harus inovatif ya. Dan lagi ini saya sebenarnya diundangnya ke Semarang, karena kan MSU tim ada di Semarang kan. Saya bilang, saya kebetulan diundang ke Semarang Ci, dari Semarang kan ke Solo deket, nanti aku main Ci ke Solo. Cici ada di Solo tanggal segini nggak? Saya langsung kasih tanggal. Dia langsung ngecek, ada sih San gitu, nanti kabarin aja kalau udah sampai Solo. Udah, itu pagi. Sore, dia nanya sama saya, Santi nginep di mana? Ditanya saya gelagapan nih, mau tidur nginep di Solo di mana? Saya pernah ke Solo sih sekali. Dan yang saya tahu di Solo ada hotel yang bagus, Alila, dengan lonceng yang menurut saya namanya. Di hotel Alila Ci, gitu kan. Deket sama rumah Cici. Begitu saya cek, itu hotel Alila mahal banget. Ya. Akhirnya saya nginepnya di Alana, temennya Alila. Saya bilangnya Alilanya penuh. Malamnya kita ke MKG ya Pak, ketemu sama si Cici. Si Cici telepon saya bilang, San, terus dia nanya, udah tahu San, nanti ke Solo nginep di mana? Ngomong dong, kapan mau ke Solo? Belum komunikasi ya kan? Saya cuma bilang, oh iya Ci, di Alila kan Cici yang tadi saya ngomong, oh iya itu deket sama rumah Cici. Oh deket ya Ci? Iya. Ya udah Ci, nanti saya kabarin gitu. Udah dong. Sampai rumah langsung cek, Alila mahal. Udah cek lagi dekat Alila ada hotel apa ya? Intinya kita di Alana, temennya Alila ya, masih sekomplek gitu. Udah, pokoknya saya bilang sama Papa, pokoknya ya udah lah ya. Saya nggak pernah ketemu sama suaminya sama sekali. Kita akhirnya memutuskan gini, namanya udah lagi kering, ngejar omset, bingung mau naik apa ya Pak? Iya, mau naik mobil. Suami saya ini ngantuk kan kalau nyetir ya. Sampai ke Bogor aja dia ketiduran dulu gitu kan. Kalau sampai Solo saya takutnya saya udah nggak nyampe ke Solo gitu kan. Mau naik pesawat mahal. Belum apa-apa udah bayar hotel. Naik pesawat mahal. Akhirnya kita memutuskan naik kereta ya kan. Naik kereta terus saya WA teman saya bilang gini, Vi, gue tuh lagi ke Solo. Nah, gue mau ke Semarang dulu terus ke Solo, gue mau ketemu sama Cici Palu. Bantuin dong Vi ngomong, nanti suruh Cici lu ketemu gue gitu kan. Suruh bilang aja, Santi lagi ke Solo, nanti Cici suruh review polisnya aja gitu kan. Teman saya berhubung teman baik, dia bilang gini, oke. Dia WA dong Cicinya, Ci, si Santi sama Papa lagi ke Solo, nanti pas ke Solo Cici tolong temenin makan ya gitu kan.
Terus dibilang lagi, mumpung ada si Santi, Cici suruh aja review polis Cici yang banyak gitu kan. Iya, di screen capture ke saya. Tahu jawaban Cicinya apa? Dia cuma jawab begini, aduh Vi, gimana ya, Cici gak enak sama si Santi katanya. Cici tuh udah bener-bener gak mau bikin polis kata dia. Cici baru beli polis lagi dari bank kata dia. Si Koko baru beli itu 100 berapa juta gitu. Cici sih udah gak mungkin nambah polis, jadi Cici juga gak bakal enak nyuruh dia review. Itu ya, kalau kereta bisa saya suruh putar balik ya. Rasa-rasa saya mau putar balik tuh gak ya. Saya sampai udah lemas sama si Koko ini ya, atau gimana ini ya. Masa iya kita ke Solo makan nasi ayam doang gitu kan. Udah pokoknya udah berdua tuh udah ibaratnya kalau tadinya semangatnya 100% udah down. Ting, 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 gitu kan. Tapi ya pikir ya udahlah, anggap aja lah kita honeymoon ya Pak, berduaan ya. Udah tuh ya Pak. Kita ke Solo. Intinya si Cici tanya saya mau makan apa, saya cuma jawab begini, apa aja Ci, yang penting sama Cici, ya kan? Pokoknya intinya saya maunya saya ketemu, makan segala macam, malam pas di wedang ronde, kita baru ngomong ya Pak. Intinya apa sih? Ya kita bikin nyaman lah. Kita Kita kan clue-nya kan suaminya baik banget kan. Ya udah dari situ kita juga kan udah selalu diajarin sama Richard cara ngobrol bikin nyaman teman atau saudara gitu ya supaya nyaman apa. Ya udah kita ikutin aja sistemnya gitu kan. Tanya apa? Tanya 3 pertanyaan. Perjuangan, pengorbanan untuk siapa dia berjuang. Ya udah kita ikuti sistem aja. Akhirnya mereka tuh nyaman gitu. Ya, suaminya juga nyaman sama kita. Dan kita tahu akhirnya ternyata selama ini kenapa sih istrinya nggak mau closing, nggak mau ngomongin asuransi, ternyata penentu pengambil keputusannya itu suaminya gitu ya udah akhirnya setelah nyaman dan lain-lain malah diundang ke rumah dia untuk review polis loh teman-teman. Ya gitu. dia bilang saya nggak enak kan kita ada ngomong Koko katanya banyak banget ya asuransinya. Oh banyak banget San gitu kan. Terus kita ngomong kok kita bantu review aja. Tadinya dia bilang oh nggak usah lah nggak enak banyak banget San gitu kan. Terus dari gitu ya tapi kita bilang nggak apa-apa kok mumpung kita di sini kebetulan besok kita juga free gitu kan. Akhirnya Kokonya bilang ya udah nanti Koko suruh supir jemput ya supaya saya nggak di cancel. Saya cuma jawab gini, nggak usah kok saya aja ke rumah Koko. Jangan saya suruh supir jemput, nggak usah kok besok Santi sama Koko mau lari pagi. Baru lari pagi gue di Solo loh ya kan. Nggak sih saya naik Grab sampai depan gerbang komplek. Abis itu baru jalan. Pokoknya saya nggak mau dijemput, takutnya kalau dijemput kan sudah di cancel. Jadi saya cuma tanya, Koko siapa aja rumahnya di mana alamatnya besok pokoknya saya sambil jogging saya mampir ke Koko gitu ya kan. Intinya setelah di review polis akhirnya dia ambil lah. Ya intinya begitu kita pagi datang ke sana kita tuh gini loh. Dari awal kita nggak beli tiket pulang. Kita bingung gitu mau beli tiket pulangnya kapan, mau pulangnya naik apa gitu kan. Terus tapi berhubung dia udah bilang dia nggak bakal ambil polis, saya bilang gini, oh udah besok pulang jangan nginep lagi, nanti tambah lagi kosnya, dia kan beli hotel lagi, udah pulang aja. Pulang kita udah memutuskan pulang besok, tapi kita belum memutuskan pulang jam berapa. Saya cari-cari tiket kereta segala macam, tiketnya nggak bagus lah gitu, maksudnya jamnya. Akhirnya saya bilang ini ya udah Pak gini, kita nanti habis ketemu si Koko Cici, baru kita putusin kita besok pulang jam berapa naik apa. Begitu dia udah kasih kita lampu hijau buat review polis, saya tetap pulang besok. Tapi saya pulang yang paling sore. Nah kebetulan saya lihat tiket pesawat itu paling sore udah murah. Akhirnya kita pulang pesawat jam 5. Saya jam 8 pagi itu udah sampai rumah dia. Dia udah siapin polisnya, meja makannya kan panjang. Itu polisnya udah berjejer semeja makan. Emang beneran banyak polis. Iya, jadi intinya kita dari jam 8 itu reviewin polis dia sampai jam 3 sore. Sampai saya harus ke airport, diantarin ke airport sama dia. Dan itu polisnya memang ketika kita review banyak banget yang ngadi-ngadi. Bener dia tuh beberapa itu saya datang November, Oktober itu dia baru closing Allianz tapi dari Bank Assurance itu 100 juta per tahun. Tahu nggak UP-nya berapa? 100 juta per tahun bayar 5 tahun. UP meninggalnya 550 juta. Saya lagi bingung gini apa saya pulang balik saya foto ke Devika ini kok salah baca apa gimana ya? Maksud saya cuma mikir akhirnya gila nih orang yang kayak gini aja dia beli. Iya enggak? 100 juta 10 Setahun, bayar 5 tahun kan 500 juta. Tapi kalau meninggal keluarnya 550. Saya cuma mikir yang kayak gini aja dia beli. Iya kan? Kalau saya bisa jelasin dia lebih baik lagi dengan produk yang lebih bagus, saya yakin dia pasti mau. Ya,
Akhirannya pokoknya saat itu kita reviewin semua polis dia dan kita kasih substitusinya. Saya bilang ini yang unit link, kalau yang tradisional udah Koko lanjutin, tapi yang unit link ini diberesin aja jadi satu. Haleluya, puji Tuhan banget, akhirnya kita bisa closing dengan prestis. Itu saya pulang dari Semarang itu closing hampir 400 juta API dari dia. Langsung saya pulang naik apa? Pesawat. Naik kereta lagi. Ya, jadi naik kereta. Dan haleluya puji Tuhan, semua polisnya itu issued sebelum tanggal 31 Desember. Itu yang saya ngomong. Jadi di perut itu ya, nggak ada, kadang-kadang kita mikir gini, udahlah, udah nggak mungkin, udahlah lupain aja, udahlah nanti tahun depan. Jangan. Karena kita tuh nggak tahu, keajaiban Tuhan tuh selalu ada buat orang yang masih setia dan Jadi saya yakin semua di sini yang masih ngejar promosi, masih ngejar prestasi, kita semua pasti bisa sampai bareng-bareng kita ke Praha ya. Jangan tinggalin saya ya juga ya, kita ke Praha duluan. Ya pokoknya intinya gitu ya, kita mau sharing, maksudnya ya kita cuman benar kata Papa, kita segimananya kita berusaha, tapi kalau Tuhan nggak kasih kita jalan juga nggak bisa. Tapi kalau Tuhan mau kita sukses tapi kitanya nggak usaha juga nggak bisa. Jadi harus balance ya antara orang labora lah ya. Ya, ya itu aja sih semua yang kita capai itu sebenarnya cuma dari apa kan? Ini semua berawal dari namanya kode angel teman-teman, gitu ya. Benih yang Tuhan kasih. Ya sama lah, kita kalau mau supaya bertumbuh, supaya benih itu ditanam, lalu dipupuk, disirami sampai tumbuh dan berbuah. Oke, yuk kita bangun sama-sama yuk, bareng-bareng yuk. Oke nih teman-teman, saya cuma ngasih tahu aja. Saya aja nih teman-teman, yang kanebo kering teman-teman, dia nggak pernah ngobrol sama orang, nggak pernah bisa berbahasa basi sama orang, bisa loh teman-teman untuk belajar berubah gitu ya, belajar berubah untuk apa? Belajar senyum dari awal, belajar senyum lalu belajar menyapa sama orang, terus nempelin leader, ikutin apa yang kata leader gitu, bisa loh, bisa ada di depan sini sharing sama teman-teman gitu. Apalagi kalian teman-teman yang udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, pasti jauh lebih bisa gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita sama-sama bilangnya, si Pau aja bisa, kamu juga pasti bisa. Satu, dua, tiga. Si Papa aja bisa, kamu juga bisa. Bisa. Oke, tepuk tangan teman-teman. Saya kasih kesempatan 1-2 pertanyaan ya. Boleh nggak? Mau nggak teman-teman? Ya. Oh, Ci Ping Ping. Oke, silakan Ci. Oke. Oh, aku baru follow IG-nya anak KGB ya. Iya. Teman gue juga banyak Oh, gitu. iya. Mau tanya, berarti kan sebenarnya kan baru dong ya di Pro, baru join di Pro. Nah, terus apa sih yang diomongin si Richard sama si siapa Devika ya? Sampai kalian tuh benar-benar ngejarnya sampai segitunya gitu loh. Terus kan tadi katanya introvert ya kan? Terus cara buka marketnya gimana gitu? Iya. Enggak, cara nyolek orangnya. Kalau buka market kan tadi ikut komunitas. Ya. Cara nyolek orangnya gimana gitu? Oke, pertanyaan pertama biar Santi. Ya, thank you ya. Ya. Oh, ya sebenarnya saya bicara sama Devika ya tadi Papa ngomong ya, dia kalau ngomong tuh diulang-ulang aja sih sebenarnya. Tapi balik lagi dia selalu ngomong, lu tuh di sini mau ngapain, buat siapa gitu. Kan intinya buat aku terima, buat Chloe. Jadi ya dia bilang maksudnya ya lu ngerti lah, maksudnya lu kan udah pernah buka toko segala macam maksudnya, tapi lu ngerti di Pro ini apa yang lu kejar gitu. Makanya saya juga selalu ngomong sama Pau, cepetan cari leader gitu. Soalnya saya ngerasa gini loh, kalau kita jualan mau sampai kapan? Market juga habis. Jangankan yang udah puluhan tahun, saya 4 tahun aja sudah bingung mau prospek siapa. Saya bilang ini, makanya kita balik lagi bisnis di Pro ini kita mau ngapain. Richard itu selalu neken